Animator ini bisa bersalam interaksi dengan animasi ciptaannya sendiri, bahkan animasinya juga sadar kalau dirinya sedang diawasi animator. Namun di saat animator sedang bercengkerama dengan animasinya, tiba-tiba saja komputernya terserang virus dark web sehingga dunianya seketika kacau dan dipenuhi hostile mob. Bahkan virus itu bisa keluar dari aplikasi dan masuk ke dalam server Minecraft yang sudah dibuat animator. Bisakah Steve dan animator bekerja sama untuk membasmi virus dari dark web, atau virus dark web lah yang membasmi animator dan Steve? Cerita dibuka dengan menampilkan kantor cabang Black Plasma Studio yang berlokasi di Bogor sedang menggarap animasi berjudul Azab menggelapkan dana perbaikan jalan sehingga kuburannya dicor semen 3 roda. Namun sang animator bernama Arbi alias Budiono ini melihat kejadian mistis di mana animasinya bisa bergerak dengan sendirinya. Namun alih-alih menghapus karakternya yang bernama Steve atau akrab dipanggil Wasaiken dari peradaban, Budiono Siregar justru mencoba memberi salam interaksi kepada animasi ciptaannya. Dan karena di alur ceritanya Aiken akan diberikan azab berupa geluduk Eudora, jadi Budiono menambahkan background alam liar kepada Aiken lengkap dengan flora dan fauna, dan Squidward juga ia tambahkan ke dalamnya. Namun baru aja Budi mau menambahkan kopdes merah putih, tiba-tiba saja muncul kamera kedua dari dunia lain lengkap dengan efek awan yang sudah siap menurunkan geledek dan beberapa zombie. Padahal adegan kena ajab harusnya ada di akhir video. Bahkan seekor Ender Dragon pun seketika diimpor langsung dari The End untuk mendonasikan semburan baham yang baunya begitu mematikan. Dan singkat cerita, Aiken akhirnya berhasil menggedik para minion mulai dari yang level 1 sampai spek final boss sudah dia unboxing. Namun ketika Aiken hendak melihat kondisi muka gantengnya yang begitu sigma lancip 90 derajat, tiba-tiba saja ia melihat sosok bermata putih. Bahkan komputer Budiono Siregar tiba-tiba diberi asupan virus dan tidak bisa keluar dari aplikasi Blender. Dan tak berselang lama berflikerlah sosok hitam legam bukti perkawinan sedarah Ya'juj Ma'juj lengkap dengan efek bau badan yang begitu beracun sehingga Aiken pun terpaksa memberi salam gediknya kepada si hitam. Tapi karena sebutan si hitam terlalu rasis, kita sebut saja begundal mistis satu ini dengan sebutan Wiro. Buat kalian yang pengen namanya disebut kayak Wiro dan Budiono, sekarang cukup dengan 10 ribuan aja kalian udah bisa jadi main karakter di video satu garis. Cukup gabung keanggotaan paket main karakter dan komen nama kalian di video yang udah gua sematkan. Setelah nama kalian disebut, kalian juga bisa request kembali selagi paket keanggotaan kalian masih aktif. Mudah banget bukan? Sebelumnya gue juga mau berterima kasih buat Wasaiken yang udah merekomendasikan animasi ini. Buat kalian yang mau request animasi, cukup gabung keanggotaan paket kreator. Kalian bisa jadi main karakter sekaligus request animasi sesuka kalian. Nama kalian juga akan ditampilkan di akhir video sebagai co-producer satu garis. Kembali ke laptop, namun rupanya mengalahkan si hitam, maksudnya si Wiro, tidak semudah membalikan telapak kaki. Berkat skillnya yang begitu OP, Steve pun terpaksa bersembunyi di balik pohon mangga sebelum akhirnya dia mentusbol Wiro dari belakang. Dan setelah Wiro diekspor ke mode spektator, komputer gaming Budi pun langsung bersih dari virus dan kuman-kuman yang mengganggu. Tapi rupanya hewan piaraan Aiken harus menjadi korban jiwa setelah tertusuk pedang makhluk gelap gulita. Dan cerita pun seketika berubah jadi galau diiringi lagu mellow. Padahal Aiken baru miara dogi 5 menit yang lalu. Tapi ya sudahlah, suka-suka Budiono Siregar. Intinya setelah kejadian ini, Budiono pun langsung memanggil kawan-kawannya yang juga animator tergege gaming di muka bumi, yakni ada Slamakau, Blue Monkey, Ninja Charlie, Element Animation, dan Freddy Sal, di mana mereka semua sengaja dikumpulkan hanya untuk membasmi virus yang padahal bisa dikerjakan oleh amang-amang tukang servis laptop pinggir jalan. Namun berhubung servis laptop di sana masih praktek bermodal tutorial YouTube, alhasil Aiken pun harus mengarungi dunia Minecraft dengan bantuan para admin untuk menemukan virus yang bersembunyi di overworld. Lah, hapus aja wordnya, kocak. Dikira world Minecraft cuma 1 biji kah? Anjir cok, villager dijadiin helikopter. Tapi ya, di channel aslinya aja udah jadi mobil damkar sama jet tempur anjing. Ini tipe kendaraan yang kalau isi bahan bakar pakai bensin malah rusak permanen anjing. Setelah mendaki gunung, lewati lembah dan mengelilingi galaksi Bima Sakti, Aiken akhirnya sampai di suatu tempat yang begitu mirip dengan penampakan perut gunung Krakatau sebelum meledak. Namun entah siapa minion gabut yang iseng menaruh gelas kaca di sana. Intinya ketika Aiken mencoba mendekat untuk berinteraksi dengan benda asing tersebut, tiba-tiba saja komputer gaming Budiono menampilkan notifikasi kerasukan virus entah-entah, dan tiba-tiba saja keluarlah seekor Herobrine dari dalam kaca dan langsung menimpuk Aiken secara membabi buta. Lah,
Jauh-jauh datengin animator satu kompi cuma buat nonton animasi baku gedik doang kah? Mending pulang anjing bantu si mamah nyuci piring. Di tengah aktivitas baku hantam yang begitu intens, Aiken menyepam Herobrine dengan ribuan ikan lele sehingga komputer Budi pun mulai nge-lag parah, bahkan suhu CPU-nya setara permukaan matahari. Hingga akhirnya komputer gaming Budi pun tak kuat menahan banyaknya jumlah ikan lele yang sanggup meluluh lantahkan motherboard. Alhasil Aiken kini terjebak di sebuah dimensi sistem operasi komputer, di mana disinilah pusat seluruh aplikasi saling terhubung, termasuk aplikasi favorit Budiono yang berwarna biru pun ada di sana. Dan singkat cerita, Aiken akhirnya menemukan aplikasi Blender tempat ia dilahirkan. Namun ia melihat seuntai garis berwarna oranye yang digadang-gadang merupakan penyebab masuknya virus, sehingga ia pun memutuskan jaring oranye tersebut dan mengambil seuntai jaring baru dari Windows dan menyambungkannya kembali ke Blender, sehingga kini cahaya putih pun seketika menyinari kameramen dan ditampilkan komputer Budiono yang akhirnya dapat berfungsi kembali seperti sedia kala, sehingga ia bisa merestore file terakhirnya, di mana Aiken masih hidup bahagia seperti sekotak manusia biasa dengan gogoknya yang juga berbentuk kotak. Kini Aiken menjalani hidupnya yang slow living dan damai. Aktivitasnya sehari-hari hanyalah bermalas-malasan bersama gogoknya dan nge-chill bareng animator. Begitupun dengan Budiono, satu-satunya kesibukannya sekarang hanyalah main Minecraft dan ngobrol-ngobrol santuy dengan orang di dalamnya. Lah, gak jadi bikin animasi azab kah? Namun tiba-tiba saja kameramen berteleport kembali ke perut Gunung Krakatau dan ditampilkan rupanya Herobrine belum punah dari peradaban. Di sana dia justru menambah 4 barudak yang terdiri dari Entity 303, Werewolf, Dreadlord, dan Null. Namun agar namanya mudah disebut dan diingat oleh otak mini memori kalian, kita sebut saja keempat begundal ini dengan sebutan Joko, Dayat, Mulyono, dan Wiro. Sumpah ini yang request pakai nama bapak semua anjir. Kalau nggak pakai nama bapak sendiri ya pakai nama bapak Wapres anjing. Setelah menumbuk sebuah kotak kaca, Herobrine dan keempat minionnya pun berkumpul untuk melakukan ritual meretas data komputer gaming Budi agar virus-virus mereka dapat ditransferkan ke game Minecraft. Alhasil ketika para player sedang asik-asiknya nge-chill, begitupun dengan Budiono yang sedang mengajak seorang woman untuk check-in di kebun cabe, tiba-tiba saja server mereka diserang oleh Herobrine, Mulyono, Wiro, Joko, dan Dayat yang membuat satu server mendadak logout berjamaah dan memilih pindah ke game sebelah. Namun berbeda dengan Budiono si pria Sigma yang lebih memilih by one melawan Wiro Irang sampai titik darah penghabisan. Tetapi bohong, Budi yang panik tempat nongkrongnya diserang virus Trojan, ia pun segera lapor kepada Aiken. Namun Aiken sepertinya sedang terlelap di alam mimpi basah sehingga Derp harus membangunkannya menggunakan ikan tongkol yang diperbesar seukuran satu kabupaten. Bahkan Derp juga awalnya ingin menggepreknya dengan ikan titan dengan sekali gedik. Namun untungnya aksi pembunuhan berencana itu berhasil digagalkan oleh Budiono. Inilah guys pentingnya menjaga tontonan anak sejak dini. Dibiasain nonton Final Destination dari TK jadi psikopat anjing. Tanpa berbacot ria lagi, Budi pun segera memberitahu Aiken bahwa tempat yang biasa ia gunakan untuk mencari teteh-teteh gelis sedang diinvasi begundal gandul Herobrine. Dan begitu mengetahui masih ada kebegundalan yang merajalela, Aiken pun tak bisa menahan diri untuk menegakkan kebenaran, sehingga ia pun langsung OTW ke TKP melalui sebuah portal kemana saja, dan dirinya seketika ditransfer ke server Minecraft, dimana begitu sampai dirinya langsung diberi sambutan selamat datang oleh Wiro dan Joko dan Mulyono dan Dayat, berupa melayangnya sebuah ulti dari Mulyono sehingga membuat kepala Aiken menggedik beton. Dilanjut AFK sementara waktu. Lagian orang mau adu mekanik sama hacker cuma dikasih pedang zaman batu kocak. Ini si Budi belum download Diamond Armor kah? Ketika para minion jahat sedang membawa jasad Aiken untuk menghadap Herobrine, tiba-tiba saja berflikerlah seorang woman yang udah mangkal di atas pohon dari awal film dan langsung mengunboxing nyawa Dayat ke akhirat. Dan akibat skill baku hantam Alex yang begitu gacor parah, Mulyono dan Joko pun memilih recall ke base dan surrender dari TKP. Sementara itu, di sisi lain ditampilkan gedung perusahaan pemilik server Minecraft tersebut yang bernama Hypixel, di mana admin server yang diketahui bernama Sultan ini pun kaget begitu tahu servernya sudah kerasukan virus entah-entah. Alhasil Sultan pun terpaksa turun tangan untuk melakukan servis manual di servernya. Namun ketika sedang anteng memasukkan kode, Joko dan Mulyono hadir mencuri komen blok dari tangan Sultan. Ada admin baku hantam pakai pedang kocak. Di mana-mana admin mah tinggal nge-cheat. Ini komen bloknya pakai kena rampok segala. Alex dan Aiken pun terlibat kejar-kejaran dengan Joko demi memperebutkan komen blok, sampai akhirnya mereka terteleportkan ke server Skyward, di mana Alex terlibat berkelahian dengan Joko demi memperebutkan balok sakti. Sementara itu Steve, maksudnya Mamang Aiken, yang pengen ikut baku gedik juga tapi malah salah masuk server, sehingga alih-alih bertemu Joko ya malah bertemu komunitas senam Jumba. Dan bodo amat dengan Aiken, kali ini kita ditampilkan kondisi peradu mekanik
perbaikan Alex dan Joko yang semakin memanas. Namun di tengah pertarungan, Joko seketika surrender dari TKP seolah-olah baru saja melihat siksa kubur di depannya. Namun rupanya saat Alex hendak mencaplok kotak magic itu, tiba-tiba saja muncul satu lagi begundal yang tak kalah hitamnya dengan Wiro. Tapi bedanya yang ini punya sayap, sehingga keduanya pun terlibat pertarungan yang begitu brutal sampai-sampai mereka masuk ke dalam map Skywars. Dan ketika permainan dimulai, makhluk itu pun dapat dengan mudah mengambil comment block. Namun beruntung salah seorang NPC yang kebelet jadi MC ini membantu Alex menjauhkan comment block dari tangan-tangan kejahatan. Dan begitu mengetahui musuhnya bisa terbang, ia pun skydiving ke dalam void untuk menghindari mendaratnya sebuah tumbukan di kepalanya. Namun tanpa disadari, NPC Mojang ini rupanya sudah melemparkan Ender Pearl terlebih dahulu dan meninggalkan begundal serta kameramen terjun bebas di bawah sana. Dan ketika hendak mengoper balok sakti, tiba-tiba saja begundal terbang itu muncul dari bawah void dan merebut comment block, dimana tanpa banyak cacicu ia langsung membawa barang sakral tersebut kepada Herobrine, dimana dengan sekali sentuhan tangan ia langsung mentransfer ilmu-ilmu negatif di dalam sana dan mengkick seluruh player di dalam server, diiringi langit yang seketika menjadi gelap gulita dan dibarengi Sultan yang takut kena pecat oleh bosnya. Sementara itu Budiono Siregar nampak masih galau akibat game favorit tempat mencari lubang Casablanca-nya masih tidak bisa diakses. Akhirnya otaknya pun merekomendasikan untuk menelpon seseorang yang dia anggap dapat menyelesaikan masalah tersebut. Buset, langsung nelpon developer gak tuh? BTW relasi Budiono luas banget cok. Mulai dari nomor WA animator dunia sampai notch dia ada semua kocak. Namun notch yang sudah menjalani hidup slow living-nya sejak menjual game kotak-kotak, ia pun menolak panggilan Budi, sehingga satu-satunya harapan untuk membasmi virus hanyalah Aiken dan Alex dan memang servis laptop. Namun comment block itu dijaga ketat oleh Joko dan Mulyono dan Wiro, sehingga mereka tidak bisa sembarangan open war jika tidak ingin nyawanya terdeletkan dari dunia. Dan setelah menonton tutorial mencuri tanpa kena amuk masa, mereka pun melancarkan aksinya bergedik ria dengan para minion Herobrine. Dan ketika Alex sudah memegang comment block, Aiken dengan cepat melempar Ender Pearl-nya, sehingga kini Joko, Mulyono dan Wiro diteleportkan ke aplikasi Blender dunia ciptaan Budiono Siregar, sementara Steve tetap berada di server Hypixel untuk menggedik Herobrine sampai mampus. Begitu meet and greet dengan Herobrine, Aiken langsung memulai aktivitas open war-nya kepada Herobrine. Begitupun dengan Alex yang juga sedang berusaha mendeletkan begundal gandul dari muka bumi, dibantu oleh anjing Aiken dan animator ikan lele. Dari puluhan item berbahaya di Minecraft, lu cuma bantu pakai ikan lele. Apalah Budiono Siregar nih, udah bener jadi kapal laut malah jadi animator. Dan di saat kedua kotak ini sedang saling bersalam olahraga, Aiken menyadari sesuatu yang mengerikan, dimana dia baru sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kemunculan virus tersebut. Bahkan monitor Budiono menunjukkan bahwa server hanya dihuni satu player saja. Dan begitu mengetahui hal tersebut, Aiken pun sadar bahwa satu-satunya cara membunuh virus yang membandel adalah membunuh dirinya sendiri. Sehingga akhirnya Aiken pun membiarkan dirinya dibunuh oleh Herobrine. Dan seketika saja server pun kembali pulih dan player-player lain pun mulai berbunculan kembali. Begitupun dengan barudak Herobrine, di mana mereka langsung membubarkan diri setelah bosnya ditransfer ke alam baka. Scene pun berpindah menampilkan kondisi server yang damai dan tentram, serta para NPC yang bisa balik main Minecraft 24 jam non-stop, serta Budiono yang bisa hunting teteh-teteh gelis di server. Dan di sisi lain terdapat pula seekor Alex yang berduka cita setelah kehilangan calon imam dunia akhiratnya, sehingga kini dirinya harus kembali mencari mas-mas Java Edition yang bisa memenuhi kesanggurutannya. Sementara itu di sisi lain ditampilkan seorang derp yang entah dosa apa yang dia perbuat hingga ditempatkan di neraka oleh sutradara. Namun di sana ia melihat Aiken yang sedang menghadap ke gerbang ratapan Nether, dan tak berselang lama gerbang itu pun terbuka sembari menumpahkan ribuan ikan lele ke permukaan. Alhasil Der pun seketika terbangun, yang rupanya semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. Der pun segera membuka komputer gaming spek Majapahit Budi yang jika dihidupkan suara kipasnya lebih berisik dibanding suara kipas pabrik, dimana ia pun segera menyeret Alex ke ruang hampa. Dan Der pun segera menjelaskan mimpinya kepada Alex bahwa Mamang Aiken masih hidup dan belum log out dari kehidupan, sehingga mereka pun segera membentuk tim SAR dengan beberapa NPC untuk mencari Steve, maksudnya Aiken. Dan singkat cerita, sampailah mereka di suatu server tempat di mana bocil-bocil FF Dark System baru hijrah ke Minecraft, sehingga skin yang mereka gunakan masih skin bawaan setelan pabrik, sehingga membuat Alex dan Der pun kesulitan mencari mana Aiken yang asli. Sementara itu di sisi lain, Aiken yang asli rupanya ada di sebuah rumah terpencil yang tidak terjamah siapapun kecuali dua pria gay yang gue juga nggak tahu mereka mau ngapain duaan doang, padahal di depan udah ada peringatan dilarang masuk. Dimana kali ini kita ditampilkan bentukan Aiken yang setengah matanya terkena
virus Herobrine. Dan bukan hanya mata, melainkan pikirannya juga terus saja terbayang-bayang gerbang neraka, seolah-olah dirinya harus pergi ke sana. Akibatnya Aiken pun memutuskan untuk pergi ke dalam Nether demi memparani tempat tersebut. Dan tak berselang lama, salah seorang NPC utusan Alex pun mencepukan keberadaan Aiken yang baru aja masuk neraka. Buset, maksudnya baru aja masuk Nether. Alhasil Derp dan Alex pun segera menyusul Aiken ke dalam portal Nether. Dan begitu sampai di Nether, mereka pun menggerebek seluruh sudut Nether demi mencari Aiken. Namun tiba-tiba saja seekor pigman memegang ikan lele kesayangan Derp, sehingga hal ini memicu mendaratnya sebuah gedikan lele ke kepala pigman yang dilakukan secara live streaming di depan komunitas pigman lainnya. Mampus dah lu dikejar sampai meninggal. Untungnya aksi kejar-kejaran itu tidak berlangsung lama, sebab para minion kepercayaan Derp tiba-tiba muncul di TKP dan memerangi seluruh pigman yang ada, sehingga kini Derp dan Alex dapat melanjutkan pencariannya. Singkat cerita, Derp dan Alex akhirnya berhasil menemukan keberadaan Aiken, sehingga Alex pun segera melepas kesanggut, maksudnya melepas rindunya dengan pelukan Teletubbies. Dan ketika Aiken hendak membuka gerbang tembok ratapan Nether, mereka dicegat oleh Mulyono berbarengan dengan Wither dan juga begundal terbang, sehingga adegan baku gedik pun lagi-lagi harus terjadi. Namun beruntung ada seorang NPC kepercayaan Derp yang diam-diam menyerang Wither dari belakang. Gak jadi, dimana ketika Aiken sudah di-lock ulti Wither, tiba-tiba saja Derp melindungi Aiken dengan tubuhnya, sehingga membuatnya langsung masuk ke mode spektator. Di saat yang lain sedang asik beradu mekanik dengan Mulyono dan Joko, di sisi lain Aiken akhirnya berhasil membuka gerbang ratapan Nether, dan di sana ia hanya melihat sebuah cermin raksasa di dalamnya. Namun tiba-tiba saja cermin itu memantulkan bayangan Alex yang berubah menjadi Alexbrine, sehingga Aiken pun terpancing untuk mendonasikan salam olahraganya kepada Alex. Namun secara tidak sadar mereka sedang diadu domba oleh sosok misterius, sebab yang Alex lihat sekarang adalah Aiken yang berubah menjadi Herobrine, sementara Aiken melihat Alex berubah menjadi Alexbrine, sehingga pertarungan itu pun membuat Aiken terpojok dan hampir tercelempung ke dalam lava. Namun beruntung Netherrack yang ia pijak tidak runtuh dan menjatuhkan Aiken ke dalam lava. Bisa gitu cuy, sejak kapan Netherrack bisa retak? Terlalu berat sama dosa cok. Ketika Aiken hampir berenang di dalam lava, tiba-tiba saja ia dianugerahi kekuatan Herobrine, sehingga Aiken dapat berteleport kembali ke daratan. Dan setelah berhasil mengendalikan kekuatan Herobrine, ia langsung mengeliminasi begundal terbang dan memenggal kepala Wither, bahkan sampai kepala serapnya pun ikut kena penggal. Dan setelah pertempuran akbar yang memakan beberapa korban jiwa terkhususnya para NPC yang gak punya plot MC, kini server mereka akhirnya dapat kembali normal tanpa virus Herobrine, sehingga kini Budiono dan timnya bisa tidur nyenyak dan lanjut membuat animasi gacor spek merah putih One for All untuk episode berikutnya. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari Budiono dan Aiken, setiap orang bisa memulai sesuatu dari awal, tapi tidak semua orang bisa menyelesaikannya hingga final. Banyak orang ingin hasil yang sempurna dan ideal, padahal usahanya saja masih begitu dangkal. Dunia ini sejatinya bukan hanya menguji kita secara moral, tapi juga menguji kita secara mental. Seberapa yakin kau bisa mengejar mimpimu meski banyak orang yang mengatakan itu tidak masuk akal. Orang yang yakin akan mimpinya tidak akan pernah takut dengan yang namanya gagal, justru ia jadikan kegagalan sebagai bekal untuk menghadapi kerasnya dunia yang tidak selalu berjalan normal.